Selamat siang, kembali di program Dialogue. Kalau biasanya pemandu atau host di program Dialogue ini adalah Mas Imam S. Arizal. Hari ini secara khusus saya Alfa akan mengawal program Dialogue dan tentunya dengan narasumber atau tamu yang memang kita sengaja undang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Pamekasan. Panggilannya Mas Arif. Saya lebih akrab akan menyapa Mas Arif untuk menghangatkan perbincangan kita siang hari ini dengan topik yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, media sebagai pembangunan dan branding Pamekasan. Tentu ini menjadi hal yang luar biasa untuk kita kaji bersama. Seperti apa? Kita sapa terlebih dahulu tamu kita di program Dialogue. Selamat siang Mas Arif. Selamat siang Mas Afa. Masih sehat Mas Arif? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat, tetap jaga jarak dan jaga. Iya. Jaga imun. Iya, jaga imun itu yang luar biasa Mas Arif ya. Iya, Mas Arif tentu dengan jabatan yang baru di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian yang selama ini menjadi corong pemerintah. Bagaimana kira-kira dari Mas Arif sendiri sebagai bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika ini, khususnya di bidang media sebagai branding, juga sebagai arah pembangunan yang ada di kabupaten kita tercinta ini. Ada kiat-kiat khusus nggak kira-kira? Silakan Mas Arif. Ya. Terima kasih Mas Afa. Pembukaan dengan pertanyaan yang cukup berat rupanya. Jadi bagi saya, mungkin saya perkenalkan diri dulu Mas Afa. Jadi saya Arif Rahmansyah, kebetulan banyak orang teman-teman yang manggil saya Arif, seperti yang Mas Afa sampaikan. Memang saya tergolong baru di Dinas Komunikasi Informatika yang sebelumnya saya berdinas di penanaman modal dan PTSP. Istilahnya kalau orang dulu bilangnya dinas perizinan. Saya lihat memang di Dinas Komunikasi dan Informatika di mana saya ada menjabat saat ini, itu yang saya lihat, pola sementara yang saya lihat adalah begitu dinamisasinya media sebagai pilar keempat, pentahelix lah istilahnya, istilah kerennya pentahelix. Pilar keempat dalam pembangunan itu sangat dinamis, sangat sangat cepat, kemudian sangat berpengaruh terhadap psikologis dan opini masyarakat. Jadi sebenarnya Dinas Komunikasi Informatika ini harus bisa mengimbangi kecepatan media itu dan dinamisasinya dengan berbagai cara dan berbagai strategi, yang dimana strategi itu juga selain ada di dalam Peraturan Kominfo nomor 8 tahun 2019, itu juga kita melihat dari pola-pola yang ada di lapangan sesuai dengan karakter yang ada di daerah. Contoh, misalkan di mana Kabupaten Pamekasan ini kita memiliki punya bupati yang kita banggakan, bupati milenial yang umurnya juga muda dan punya gebrakan yang sangat baik di tingkat nasional, sehingga kita melihat arahnya Pak Bupati ini membangun branding ini tidak tanggung-tanggung dengan membawa program prioritasnya bisa mix and match dengan budaya yang sudah ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi saya melihat dari kebijakan Bapak itu Pamekasan ini merupakan daerah berkembang yang inginnya beliau bisa dicontoh oleh daerah lain dalam mengembangkan daerahnya. Makanya media bagi saya istilahnya tidak hanya sebagai membangun kesadaran masyarakat, namun juga sebagai pendidikan, kemudian penyebaran informasi yang bisa mengarahkan daerah kepada satu titik. Ini loh yang bisa dikenal dari daerah untuk daerah lain itu menyebut daerah ini sudah berubah dari pakem yang sebelumnya. Betul. Ya. Mungkin. Mas Arif, tentu di Kominfo ini sebagai dinas yang saat ini akan menjadi juru informasinya Pamekasan, tentu akan berupaya keras agar Pamekasan bisa dikenal dengan kecepatan kerja yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan. Betul. Ya. Nah,
ada mungkin strategi khusus yang disiapkan oleh Diskominfo Pamekasan ya untuk kemudian mengimbangi keinginan Bupati untuk kemudian lebih mendekatkan lagi program-program yang sudah dibangun oleh Bupati kepada masyarakat. Silakan Arif. Memang benar kita harus bisa mengimbangi program Bapak Bupati. Terutama begini Mas Wahid. Jadi media yang sekarang ini jangan sampai begini. Saya melihatnya begini. Kita harus berbicara masyarakat itu secara holistik. Betul. Jadi di masyarakat ini secara positioning itu kalau secara data dan statistik itu bisa dibagi dua. Yang pertama umur 40 tahun ke bawah dan umur 40 tahun ke atas. Nah, dengan begitu kita bisa memetakan apa keinginan Pak Bupati sehingga semua segmen ini bisa terjangkau. Betul ya. Jadi memang jadi kita tidak bisa ngebom dengan cara yang sama. Betul. Atau tidak bisa menggunakan strategi yang sama terhadap dua data ini. Betul. 40 tahun ke atas dan 40 tahun ke bawah. Maksudnya begini. Jangan-jangan media yang ada sekarang itu adalah media yang dinikmati oleh orang-orang 40 tahun ke atas, di mana orang-orang 40 tahun ke atas itu minat membacanya masih tinggi. Betul. Kemudian mereka jadi penikmat dinamisasi berita yang ada di daerah dan yang ada di pusat. Sedangkan bagaimana orang dengan umur 40 tahun ke bawah, atau kita anggap umur 35 tahun ke bawah yang jumlah populasinya itu di atas 60%. Apakah kebijakan Pak Bupati itu sudah nyampe ke mereka? Karena mereka kembali bicara psikologis, mereka itu bukanlah penikmat berita, bukan penikmat media sebenarnya. Mereka lebih menikmati hiburan yang ada di media sosial. Sehingga kita perlu strategi baru di mana bupati milenial ini dikenal betul oleh kalangan milenial. Betul, ya. Nah, artinya kita memposisikan kita sering dengan media-media, salah satunya strategi karena media ke depan adalah mitra dari pemerintah. Betul. Kita akan sampaikan bahwa jangan sampai kita terjebak oleh keasikan kita memberitakan sesuatu, tapi media ini harus berada di tengah-tengah masyarakat, umurnya yang ke atas dan yang ke bawah, karena regenerasi regenerasi pembangunan, baik itu pembangunan fisik dan pembangunan mental, jiwa dan kesejahteraan, itu mereka yang 35 tahun ke bawah itu seharusnya mulai dibangun daya juangnya gitu. Jadi dari dua yang sederhana, dari dua umur itu kita padukan, kita cari strategi yang terbaik di mana jangan sampai istilahnya apa yang Pak Bupati inginkan tuh miss gitu. Intinya seperti itu. Untuk lebih detailnya karena ini baru tahun 2021 memang ada kurang lebih 12 kegiatan, istilahnya 12 strategi sebenarnya yang kita akan angkat, baik itu berupa pembuatan dokumen yang berisi rekomendasi kepada Pak Bupati, bagaimana memanage komunikasi dalam prioritas, kemudian bagaimana memanage komunikasi dalam krisis, bagaimana menjalin hubungan media, tidak hanya media, hubungan dengan masyarakat, dan kemudian mitra strategis komunitas-komunitas yang ada. Gitu, Mas. Oke. Mas Arif, tentu juga yang saat ini tengah dijalankan oleh Pak Bupati. Pak Bupati ingin agar bagaimana kabupaten ini percepatannya lebih pesat lagi. Betul, ya. Dengan beberapa program-program, di antaranya ialah Wira Usaha Baru. Ya, sambil lalu juga kita akan bedah lagi tentang beberapa program-program yang juga menjadi program saat ini dijalankan oleh Bupati adalah Desa Tematik juga. Ya, khusus wirausaha baru, kira-kira peran dinas Kominfo ini kira-kira lewat program wirausaha baru ini kira-kira perannya di mana nanti? Silakan Mas Arif. Jadi wirausaha baru sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan di akhir tahun 2020 yaitu membuat istilahnya surat edaran kepada masyarakat luas, di mana dalam surat edaran itu masyarakat dapat memanfaatkan media-media yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu baliho, videotron maupun radio, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam mengembangkan
produk, keahlian, baik itu produk industri sederhana, keahlian, jasa, ataupun hal-hal lain untuk disebarluaskan, dikenalkan kepada masyarakat. Sehingga begini, karena WUB itu kan ada pelatihan, ada permodalan, betul, kemudian ada pemasaran, ada pendampingan juga. Ya, kemudian ada pendampingan di mana atmosfer mereka itu tetap terjaga. Betul, ya. Kita dalam WUB ini bisa memposisikan diri di pemasaran. Nah, pemasaran itu dalam arti promosi. Betul. Karena ke depan kalau melihat dari strategi marketing, kalau masuk ke marketing, betul, ya, promosi ini merupakan bagian dari investasi. Betul. Nah, sedangkan kita Dinas Komunikasi dan Informatika ini memberikan investasi aset dari Pemkab sebesar-besarnya untuk bisa dimanfaatkan dalam promosi. Karena promosi adalah investasi. Betul, gitu. ya. Nah, sedangkan mereka yang WUB terbatas dana. Betul. Pengen memasarkan dengan sebesar-besarnya. Ya. Nah, itu kemarin kita sudah ada di surat edaran. Ruang itu ada. Ruang itu ada. Kemarin memang sempat berakhir tahun 2020. Insya Allah tahun 2021 kita akan gagas lagi. Namun perlu komunikasi lebih intens dengan Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja. Karena strategi yang bagaimana yang paling pas di tahun 2021. Karena kemarin kan katanya Pak Bupati, kalau tahun 2020 pandemi Covid ini kita sedang belajar menyesuaikan, maka tahun 2021 kita sudah paham nih. Kita cari strategi yang paling baik gimana. Betul. Gimana enaknya gitu. Baik. Iya, tentu banyak hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka kemudian menyeimbangkan semangat yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam. Lalu juga ada upaya-upaya agar bagaimana program-program yang dijalankan, misalnya Wirausaha Baru ini ternyata Dinas Komunikasi dan Informatika ini juga memberikan ruang loh kepada teman-teman yang saat ini tengah mengembangkan wirausaha baru yang mungkin di bidang promosinya sangat minim sekali. Baik, kita akan bedah lagi sebentar lagi di program Dialogo ini. Kita nanti akan bahas lebih luas lagi tentang hal yang berkenaan dengan bagaimana peran juga Dinas Komunikasi dan Informatika di program yang lain, misalnya di desa tematik ataupun di program layanan kesehatan Call Care. Sesaat lagi. Baik, program Dialogo kembali di siang hari ini. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mas Arif, ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Pamekasan. Tadi sejenak saya sempat berbincang ya, ada hal yang menarik soal digital marketing yang akan nantinya diisi oleh teman-teman Diskominfo yang nantinya akan disampaikan kepada para pelajar maupun kaum muda yang ada di Kabupaten Pamekasan yang saat ini juga tengah menseriusi dunia usaha. Baik, kita tanyakan langsung. Mas Arif tadi juga sempat disinggung soal digital marketing. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi akhir tahun 2020 kita melaksanakan 2 kali kegiatan yang kita namakan digital scholarship. Betul. Digital scholarship ini kita bekerja sama dengan Kementerian Kominfo yang ada di Surabaya. Jadi Kementerian Kominfo Pusat, di mana UPT-nya istilahnya ada di Surabaya. Itu kita bekerja sama selama 2 kali kegiatan, di mana 2 kali kegiatan itu salah satunya adalah materinya adalah tentang digital marketing. Bagaimana cara anak-anak muda atau mereka yang mendaftar yang memang sudah punya background produk itu bisa menjual, mempromosikan produknya menggunakan digital baik yang di e-commerce maupun di media sosial dengan cara yang benar, dengan strategi yang benar. Betul. Karena banyak orang yang sudah tahu promosi menggunakan AdSense baik ada Facebook, Instagram dan lain sebagainya, tapi mereka hanya bisa menggunakan membayar, tapi tidak bisa mendapatkan efektivitas feedback dari apa yang mereka manfaatkan lah. Di digital marketing itu diajari oleh mentor-mentor yang sudah sangat berpengalaman di bidang digital.
dan waktu kegiatan itu sangat bagus lah. Nah, mudah-mudahan kegiatan seperti itu bisa kita laksanakan lagi di tahun 2021. Kan sudah ada gedung Millennial Talent Hub. Betul. Mungkin kita juga bisa bersinergi karena Pak Bupati kan kembali menginginkan ada kolaborasi. Betul ya. Mungkin dengan kolaborasi ini target wirausahaan baru bisa lebih cepat. Betul. Gitu, bisa lebih cepat. Oke. Mas Arif, juga ada beberapa program yang juga tengah dikembangkan saat ini oleh Pemkab. Desa Tematik. Juga Pamekasan Callcare. Khusus di Desa Tematik ini fokus Pak Bupati ingin setelah wirausaha baru tetap berjalan ini, lalu kemudian lahir ya wirausaha baru ada yang ada di desa gitu, sehingga kemudian dia punya ide untuk mengembangkan bagaimana desa ini terarah pada pada satu titik di mana di situ merupakan hasil produk desa, gitu kira-kira. Kominfo sendiri atau Dinas Kominfo sendiri peran nanti di Desa Tematik itu kira-kira seperti apa? Baik Mas Safa, memang Desa Tematik ini saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak karena yang pertama belum berjalan ya. Ya belum berjalan, kemudian komunikasi kita dengan dinas pengampu itu masih belum intens. Betul ya. Sehingga kami masih belum bisa berkomentar lebih jauh. Namun begini, di tahun 2020 kita sudah pernah berkomunikasi dengan dinas Bappemas lah, dinas masyarakat pemerintahan dan desa. Nah, di sana kita menggagas bagaimana desa-desa tematik ini, desa-desa unggul ini bisa dikenal dengan cara hampir sama seperti podcast. Tapi ini digagas oleh Dinas Kominfo, di mana pada saat kita melakukan komunikasi, promosi, branding, ini kita bisa dilaksanakan serentak di 4 channel sekaligus. Yang pertama di radio, kemudian di Videotron, kemudian yang ketiga di YouTube, kemudian yang keempatnya adalah di media sosial Facebook. Nah, itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kita menggunakan banyak media ruang yang kita sebenarnya ingin memblow up. Ini ternyata desa di Pamekasan tuh ada loh yang unggul gitu. Sehingga apa yang bisa dilihat mungkin masyarakat luas bisa melihat, karena kalau kita bisa masuk ke Facebook, kita bisa masuk ke YouTube, itu manifest video itu akan tersimpan selamanya gitu. Sehingga kalau mengetik Pamekasan di sana, itu bisa ada informasi-informasi banyak terkait desa dan lain sebagainya. Apalagi tema tahun ini Pak Bupati mengangkat Desaku Makmur, Sejahtera dari Bawah. Ini sudah mengarah ke Desa Tematik. Artinya apa? Peran dari Kominfo juga harus aktif juga dalam rangka mempublis kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan desa, kan begitu kira-kira Pak Mas Arif. Ada skenario yang akan dibangun ke depan di 2021 soal Desa Tematik ini. Sebenarnya begini, jadi tadi pagi saya juga sudah komunikasi dengan beberapa teman-teman media bahwa saya meminta, jadi tolong dipikirkan bersama-sama teman-teman media bersama dengan Dinas Kominfo, dikasih masukan bagaimana cara tema ini Desaku Makmur, Sejahtera dari Bawah, Pamekasan Hebat ini bisa dibangun bulan demi bulan sampai 1 tahun penuh, yang namanya desa tematik atau desa makmur ini bisa terangkat secara holistik. Betul. Gitu. Jadi gagasan itu saya minta bisa tumbuh dari media sehingga kami ini bisa merespon dengan cepat untuk itu kan itu. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika tidak bisa maksimal menjalankan perannya tanpa bantuan dari media. Betul. Karena kita tahu media di Kabupaten Pamekasan ini kan sangat banyak. Betul. Sangat banyak, dan media online-nya sangat aktif. Saya lihat teman-teman media ini, mereka membahasakan suatu berita itu satu dengan yang lainnya sendiri-sendiri punya keunikan. Kalau dulu mungkin ada copy paste lah istilahnya kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang saya lihat, berarti mereka itu punya ego yang bagus. Ego yang bagus. Jadi mereka ini
punya karya. Jadi makanya saya minta teman-teman, baru tadi pagi saya sampaikan teman-teman media ini, ayo kita sumbang saran terkait bagaimana tema Desaku Makmur ini bisa berjalan dari Januari sampai Desember gitu. Jadi itu yang tadi dengan keunggulan-keunggulan masing-masing gitu. Ya, betul. Baik, itu desa tematik Mas Arif. Selanjutnya di Pamekasan Kolker. Ini kan gaungnya Dinas Kesehatan. Betul. Tapi Dinas Kominfo juga memiliki peran loh di bidang informasinya, di menyampaikan kepada masyarakat. Barangkali masyarakat ada sebagian yang belum tahu tentang program Kolker itu sendiri gitu ya. Adakah komunikasi yang sudah dibangun oleh teman-teman Kominfo kepada Dinas Kesehatan tentang program Kolker yang mungkin dengan melihat mobil Pamekasan Sigap sudah terlihat, oh ya dia ini program Kolker. Tapi peran Kominfo juga sangat urgen dalam hal seperti itu. Bisa dijelaskan, Pak? Betul. Jadi Pamekasan Kolker kebetulan di awal tahun 2021 ini kita kan sudah mengampu bidang tugas kehumasan. Jadi kemarin kami juga sudah dimasukkan dalam dalam grup di mana semua informasi kesehatan itu yang menyangkut tentang kesehatan karena PCC ini dalam lingkup kesehatan itu diinformasikan oleh Diskominfo di mana setiap harinya saya yang informasikan baik itu update COVID atau yang lain sebagainya. Memang ada sih Mas di tahun 2021 ini ada strategi karena Pak Bupati kan ingin setiap rumah itu ada stiker. Ada stiker ya. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan agar setiap rumah itu mengetahui dan bisa memanfaatkan Kolker di luar stiker. Di luar stiker, stiker betul. Ya, stiker yang disampaikan oleh dinas misalkan Bappemas yang punya stiker. Kita pikirkan gimana kita bisa memposisikan ambil bagian Kolker ini ada di setiap masyarakat tapi tidak menggunakan stiker. Nah, memang media sosial itu sangat bisa diandalkan karena kita juga nanti ada yang namanya nanti ada namanya jasa netizen lah istilahnya, jasa netizen karena netizen ini masyarakat itu bisa berperan di dalam memberikan informasi. Kemudian yang kedua begini Mas, ada yang mitra komunitas strategis yaitu KIM. KIM ini kelompok informasi masyarakat. Betul, ya. Di mana kelompok informasi masyarakat ini memang di Kabupaten Pamekasan masih ada kurang lebih ada 13 yang cakupannya kebanyakan di wilayah perkotaan dan kecamatan penyangga. Memang di daerah utara masih belum, tapi kita usahakan dengan adanya kelompok informasi masyarakat yang kita intensifkan tahun 2021 melalui rencana kami ini mau ada inventarisasi, pembentukan, kemudian di akhir tahun ini kita adakan perlombaan sehingga komunitas informasi masyarakat ini ada greget gitu, ada kegiatan. Sehingga kita juga nanti akan melakukan MONEF, SAQ, istilahnya penilaian di mana KIM yang sudah digagas dibentuk ini memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan masyarakat tahu apa program pemerintah yang seharusnya untuk masyarakat dan masyarakat tahu ini memang benar-benar ada gitu. Jadi semakin banyak mereka menginformasikan program pemerintah yang seharusnya masyarakat terima, kemudian masyarakat bersyukur bisa tahu dan bisa memanfaatkan, bobotnya akan semakin tinggi dan di kejuaraan juga nanti mudah-mudahan di akhir tahun kita punya kejuaraan yang daerah lain masih belum kita sudah menggagas duluan gitu. Baik, terima kasih Mas Arif. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika PMK Pamekasan dan saya nilai Mas Arif ini bisa cara berpikirnya itu sudah mulai luar biasa dalam hal khususnya di strategi untuk kemudian membranding Pamekasan, terutama juga membranding program-program bupati. Ini luar biasa dan mudah-mudahan bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Terakhir Mas Arif, ada closing statement yang perlu disampaikan tentang yang berhubungan dengan media dan informasi, khususnya yang berkenaan dengan branding juga. Baik, untuk dikenal oleh masyarakat nasional, jadi Pamekasan untuk dikenal oleh masyarakat nasional itu tidak bisa menggunakan perangkat media yang ada di lokal.
kita harus menggunakan media yang ada di nasional. Jadi kalau kita mau dikenal secara nasional, maka kita menggunakan media mainstream di nasional. Betul. Nah, karena begini, dengan Pamekasan dikenal di tingkat nasional, maka apa yang telah dilakukan pemerintah, program prioritas Pak Bupati Pamekasan itu bisa dilihat, dipelajari, diduplikasi oleh daerah lain, sehingga daerah lain itu bisa juga belajar, berkembang. Jadi menurut saya pemanfaatan media nasional untuk branding Kabupaten Pamekasan itu sangat penting menurut saya, sangat penting. Memang dengan proporsi yang cukup lah, tidak mengabaikan yang ada di daerah. Menurut saya itu, jadi untuk menjadi daerah yang dikenal di nasional, kita harus menggunakan media nasional. Kalau kita bertarung di bawah, tidak menggunakan media nasional, ya hanya di bawah sekutnya. Seperti itu, Mas Arif. Baik, terima kasih Mas Arif, luar biasa apa gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Mas Arif ini, dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar gagasan, tapi ini sudah masuk program. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar ada di catatan kertas, tapi betul-betul ini dilaksanakan di tahun 2021 untuk memaksimalkan program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati Pamekasan Kiai Badrut Tamam. Ini akhir dari perjumpaan saya bersama Mas Arif di program Dialogue. Tentu tidak hanya Anda bisa menyimak program ini tidak hanya di Lebur TV, Anda juga bisa menikmati di Lebur ID sebagai bagian dari Lebur Media Sejahtera yang kita bangun hari ini. Baik, dari saya Alfa mengucapkan terima kasih. Salam sehat, jangan lupa pakai masker dan tetap jaga jarak. Salam Lebur TV.